Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat milenial Aswaja Nusantara. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama kami di program Bintang, Bincang Santai Sambil Ngopi. Beberapa menit ke depan kita akan ditemani tamu yang sangat luar biasa. Di tingkatan pemuda Nahdlatul Ulama, itu namanya sudah tidak asing lagi, terkhusus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Beliau sangat aktif dalam kegiatan sosial, bidang entrepreneur, dan juga keorganisasian. Di tingkatan anak-anak muda daerah istimewa Yogyakarta sudah tidak asing lagi, sangat legend dalam bidang organisasi. Penasaran kan? Siapa dia? Kang Muhammad Saifuddin Al-Ghazali. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih ini sudah menyempatkan waktu ngobrol di program kami ini kan. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali kita. Alhamdulillah sudah sekian lama ya sejak COVID ini. COVID-19. Ya. Beliau ini Kang Udin dalam panggilan sehari-hari masih menjabat sebagai ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul. 2017 sampai 2021. Artinya masih berlangsung berarti ini masih, ya? Masih aktif. Masih aktif ya. Nah ini kita akan berbincang saja karena sesuai rubrik kita ini bintang gitu kan, bincang santai sambil ngopi. Nah, kita sudah sedia kopi gitu kan nanti. Mantap. Sudah mau habis ini. Kita nanti sambil ngerokok kita akan bincang yang sangat santai sekali. Ya, mungkin kita akan menyapa atau minta Kang Udin juga mungkin mengeksplor lebih banyak kira-kira apa sih selain di tingkatan katakanlah aktif di GP Ansor gitu kan. Apalagi kira-kira Kang Udin bisa menceritakan biar ini bisa menginspirasi gitu kan anak-anak muda Indonesia. Siap. Monggo, kira-kira Kang Udin menceritakan selain di Ansor apa nih kegiatan? Iya. Kami selain di Ansor juga aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena memang Yogyakarta ini termasuk City of Tolerance ya. Jadi keberagaman itu kita bangun bersama-sama dengan konsep Islam Nusantara. Kemudian kami juga diminta untuk aktif di FKUB dan secara kebetulan saya juga diamanai sebagai ketua Forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Nah, selain itu juga aktif di beberapa kegiatan ormas, ada Aliansi Bela Garuda. Yang paling utama adalah ketika kita bicara soal kepemudaan di kota Yogyakarta ini menjadi tulang punggung utama semua kegiatan sebetulnya. Karena memang perputaran informasi, perputaran gerakan itu ada di pemuda. Kita lihat kampus-kampus yang ada di Jogja ini menjadi penopang pemikiran yang utama. Kemudian kegiatan-kegiatan di masyarakat, alhamdulillah secara SDM di kota Yogyakarta ini saya kira bisa dikatakan memiliki SDM lebih, sehingga tingkat perkembangan informasi, tingkat perkembangan komunikasi jauh lebih cepat dari daerah-daerah yang lain. Mungkin lebih setara dengan perkembangan informasi yang ada di ibu kota. Maka di Jogja ini pemuda memiliki peran yang cukup signifikan untuk sebuah gerakan, apalagi gerakan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, kegiatan yang berhubungan dengan sosial keagamaan. Maka kami kemudian menetapkan khidmat ada di Gerakan Pemuda Ansor. Begitu. Abangku yang saya Berarti ya ini kan artinya
sekarang itu kan puncaknya memimpin Ansor di tingkatan wilayah. Tapi kan sebelumnya saya pikir tumbuh minat organisasi itu sejak kapan kira-kira? Jangan-jangan sejak SD ini berorganisasi. Baik, ada kader yang memang muncul itu natural dari awal, dari lingkungan kelas bawah, mulai dari pimpinan ranting, pimpinan anak cabang tingkat kecamatan. Ada yang kader ini naturalisme. Artinya kalau natural ini memang punya potensi, ketika dia sudah kelihatan potensi baru ikut pelatihan kemudian direkrut menjadi kader. Nah, saya kebetulan kader mulai dari kultural rumah. Jadi ayah saya kebetulan dulu pertama kali kepengurusan PCNU di kota Yogyakarta sebagai Rois Suriah. Pertama kali sebagai perdana, kita perdana. Ya. Kemudian kakak saya juga aktif di Ansor. Nah, karena naturalisme dari keluarga ini terbawa, yang kemudian memang tidak tahu saya diberi namanya Saifuddin. Yang itu diartikan sebagai pedangnya agama kan. Dan hari ini terbukti kayaknya pedangnya DIY ini. Hari ini ternyata saya menjadi mata pisaunya pedang ini, mata pedangnya ini. Berarti nggak salah ya? Sudah ada di depan. Nama itu sebuah doa itu ya kan? Insya Allah ini doa dari para leluhur kita, termasuk ayah kami. Dan ini bagian dari khidmat kami mulai dari pimpinan anak cabang waktu itu. Pimpinan anak cabang, saya sebagai sekretaris. Umur berapa kira-kira itu? Kira-kira ya tahun 2000-an. 2000-an ya. Tahun 2000-an. Tahun 2003, 2002, 2003 kira-kira. Waktu itu langsung ke Ansor itu. Ya, Ansor di sekretaris pimpinan anak cabang tingkat kecamatan. Kalau sebelum Ansor langsung ke Ansor kemarin? Sebelum Ansor lebih banyak di Pondok Rapya, karena kami dulu di madrasah, sekarang madrasah Ali Maksum. Santri Kalong di sana? Ya, karena kebetulan dekat sehingga santri Kalong. Santri Kalong. Ya, jadi santri juga ini meskipun ada. Lebih banyak di situ awalnya. Kemudian mulai aktivitas di kampung sebagai ketua pemuda RT, meningkat ketua pemuda RW. Nah, kemudian aktif di Ansor sebagai sekretaris pimpinan anak cabang. Nah, 2005 ada konvercap Ansor tingkat kota waktu itu, dan waktu itu sebagai pemegang amanah konvercap kami diminta menjadi ketua Ansor kota 2005 sampai 2009. Berarti tadi itu artinya kalau itu dari ayah, dari kakak. Betul. Berarti dari sejak kecil itu sudah dikenalkan ya dengan dunia organisasi, terutama di organisasi di lingkungan NU gitu kan. Iya. Secara amaliyah betul. Secara amaliyah kita selalu tiap hari sudah berkenaan dengan amaliyah Nahdliyin. Kemudian secara pemikiran di rumah ini, karena ini rumah induk, rumah induk dulu digunakan untuk bapak almarhum, kakak juga pertama di sini. Kita bincang ini selalu dalam konteks kenegaraan dan keagamaan. Wah, sudah diajar sejak kecil berarti ya? Dari mulai kecil ini saya tukang ngetik ketika bikin surat. Dan umur berapa kira-kira itu kan? Itu yang masih SMP. SMP artinya sudah ada memori berkaitan dengan Ansor. Betul. Maka saya katakan ini natural kan gitu. Natural inilah yang tidak bisa mungkin keluar dari kepala. Dan ini sebagai saya pikir ada suatu anugerah gitu kan. Insya Allah. Karena tidak semua orang mengalami sejak kecil kayak saya kan misalkan kenal NU itu baru ketika di Jawa gitu. Waktu masa kecil nggak tahu itu apa NU, apa itu pesantren gitu kan. Ya. Karena waktu itu memang ayah saya sebagai Rois Suriah tingkat PCNU kota tidak bisa membaca Indonesia.
Oh, Maka dia tanda tangan juga dengan Arab, kemudian kirim surat dengan Arab Pegon. Nah, ketika Arab butuh Pegon, surat menyurat, maka saya yang diminta untuk membuat surat waktu itu. SMP kelas 2 waktu itu. artinya itu secara tidak langsung itu sudah diajarkan, juga bersentuhan ya, gitu ya. Dan itu mungkin tidak ada di kuliah semester ini. Karena langsung praktek di situ. Iya, iya, iya. Nah, mulai muncul kesadaran, oh bahwa saya harus aktif gitu kan. Itu apakah berangkat dari kesadaran Kang Udin sendiri atau misalkan dorongan orang tua, ayo nak ikut organisasi karena bapak di sini gitu? Kalau arahan dari orang tua pasti ada. Siapapun itu orang tua pasti mengarahkan. Tetapi kita menemukan bentuk, menemukan cara berkhidmat itu ketika mengikuti Diklaksar Banser. Saya dulu di Diklaksar Banser pertama kali di Kota Gede. Waktu itu Pak Yazid yang hari ini ketua PCNU itu sebagai ketua panitianya sama Pak Halim. Oh, Pak Halim. Bantul. Pak Halim bukan Pak Halim kota. Oh, kota. Pak Halim. Pak Yazid Afandian yang Ya, Pak Yazid. di UIN hari ini. Dan dia hari ini sebagai ketua PCNU kota. Ya. Nah, dulu beliau ini sebagai ketua panitia, kita masih ingat sekali. Jadi secara tidak langsung saya punya saksi hidup bagaimana memulai berkhidmat di Ansor ini dimulai dari pendidikan Diklaksar Banser di tahun 2000-an itu. Artinya ketika selain dapat dorongan dari orang tua dan itu juga berangkat dari kesadaran sendiri gitu ya. Kemudian dari Diklat itulah kita menemukan bagaimana kiprah Nahdlatul Ulama, bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama, kemudian bagaimana fungsi dan visi Nahdlatul Ulama kita baru paham melalui Diklat. Dan ini saya kira pentingnya Diklat di situ. Ya. Berarti sudah berapa tahun berarti Kang? Ya, sejak dihitung dari awal aktif itu di NU gitu kan? Kira-kira ya tahun 2000-an itu kalau sekarang 2020 ya sudah 20 tahun. 20 tahun. Itu 20 tahun bukan angka yang kecil itu kan. Orang bisa bertahan dalam sebuah organisasi 20 tahun gitu kan. Itu bisa seperempat dari umurnya dengan sekarang mungkin gitu kan. Betul. Nah, kira-kira setengahnya ini. Setengah malah. Ada apa ya? Motivasinya apa sih kira sampai bertahan, apa misalkan ya harus sedemikiankah diperjuangkan atau cuman gara-gara oh ini organisasi dulu ayah saya di sini. Apa sih kira-kira Kang yang membuatnya dengan sampai bertahan 20 tahun gitu kan? Ya. Baik, ini yang mungkin pribadi-pribadi kita yang merasakan. Ya, betul. Artinya belajar dari proses yang terjadi di lapangan. Kemudian belajar dari berjenjang, mulai dari pimpinan anak cabang, mulai dari pimpinan cabang sampai pimpinan wilayah, awal-awal sebagai pengurus pimpinan wilayah, kemudian diikuti mulai berjenjang mengikuti pendidikan, mulai dari Diklaksar, kemudian PKL, kemudian PKN, kemudian latihan instruktur 1 sampai latihan instruktur 2. Ya alhamdulillah saya sudah sampai pada latihan instruktur 2. Tinggal nanti latihan instruktur yang ketiga yang terpuncak mungkin di situ. Yang paling durasi yang paling tertinggi. Dari proses kemudian dari berjenjang ini kemudian kita memahami bagaimana kiprah Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat cabang, kiprahnya mulai dari tingkat wilayah sampai kepada tingkat nasional. Dan saya belum menemukan organisasi seperti Nahdlatul Ulama berkiprah begitu luas, begitu dinanti-nanti oleh Jami'iyah. Kebutuhan ini sampai kepada kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Karena rohaninya ini jelas, karena di Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan. Nah, begitu fungsi yang seperti ini yang kemudian yang kita butuhkan, dan itu ada dalam jiwa raga kita. Jiwa kita yang merasakan ketika berada di Nahdlatul Ulama, berada di dalam Nahdlatul Ulama dan berkiprah
berkhidmat di dalam Nahdlatul Ulama. Maka saya menempatkan diri menjadi kader Nahdlatul Ulama melalui Ansor, kan begitu. Nah, Ansor inilah yang kemudian sudah menjadi bagian dari hidup saya akhirnya. Ketika saya pernah, ini cerita dikit Bang. Ketika saya pernah awal-awal nikah belum dikarunia anak, selesai dari 2009 selesai dari ketua Ansor Kota. Saya menikah setelah gempa Jogja, jadi tahun 2007. 2009 ini belum dikarunia putra. Sempat periksa ke dokter dan semua ternyata normal-normal saja. Kesimpulan dokter cuma diminta untuk mengurangi aktivitas agar program untuk mendapatkan momongan, bahasa Jogja kan seperti itu. Nah, itu sudah mulai full berarti ya? Iya, saya Ansor itu ya? masih kenceng-kencengnya waktu itu, masih semangat muda kan. Oh, awal-awal lah istilah itu. Pengantin baru ya ditinggal aja kan gitu. Ternyata memang, itu berpengaruh. Iya. Ternyata berpengaruh lah. Kemudian saya sedikit berpamitan kepada teman-teman di Ansor, sahabat-sahabat di Ansor, wah, karena saya mengikuti program, saya kepingin 1 tahun nonaktif kan begitu. Kalau bilang keluar dari Ansor tidak boleh. Lah kemudian kata yang paling tepat adalah nonaktif mengikuti program itu. Dan alhamdulillah setelah nonaktif 6 bulan sudah lahir putra, sudah dinyatakan positif dulu. Dinyatakan positif, kemudian jarak kehamilan, kemudian sudah lahir putri yang pertama. Langsung aja kita lostrum apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita, membangun kader tidak boleh setengah-setengah. Saya kemudian langsung program kedua, anak yang kedua, alhamdulillah juga berhasil. Alhamdulillah. Itu merupakan bagian dari cerita hidup yang tidak bisa dipisahkan, bahwa betul apa yang dikatakan para senior kita dulu Bang. NU melalui kiprah kita di Ansor ataupun Banom yang lain di PMII maupun di yang lain seperti Fatayat, ini seperti bagian dari hidup kita. Bahkan keluarga itu menjadi nomor 2. Iya. Begitu memang kalau sudah mendarah daging. Betul, itu kan. Bagian dari hidup itulah yang kemudian berat. Istri kita ini sepertinya menjadi nomor 2, padahal kan enggak. Tapi menjadi bagian dari hidup itulah yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu sering dialami oleh Gus Dur juga itu. Betul sekali. Baru kemudian kita mengalami kan. Uang sudah dibagi-bagikan di mana, di cerita beliau dulu pulang dari luar negeri gitu kan. Iya. Duit sudah disodakokan. Pulang ke rumah ternyata di rumah masih butuh kan gitu. Itu yang kemudian tidak bisa kita lupakan. Artinya apa yang disampaikan para senior-senior kita ketika kita dimotivasi, kita mengalami sendiri. Kita mengalami sendiri, dan inilah kemudian bagian dari kehidupan kita. Maka mulai sejak itu saya tidak pernah akan meninggalkan Ansor maupun Nahdlatul Ulama sampai ajal menjemput kita. Wah, luar biasa. Kira-kira selain itu motivasi apa lagi Kak kira-kira? Misalkan kita tersentuh dengan pesannya Mbah Hasyim bahwa organisasi ini tidak hanya berbicara ya sebuah eksistensi, sebuah popularitas, tapi lebih dari itu kan. Artinya ya kalau katakanlah di Indonesia ini kan penyangga NKRI kan, 2 organisasi yang katakanlah besar itu kan, dan terbesar itu adalah NU, yang kedua adalah Muhammadiyah gitu kan. Iya. Bahkan konon katanya kalau luar, artinya dari negara lain mau menghancurkan Indonesia itu harus menghancurkan 2 organisasi ini dulu gitu, baru TNI nanti gitu kan. Ya. Nah, apakah ada lebih dari itu gitu kan, sehingga untuk terus bertahan di Ansor gitu? Saya kira tidak hanya motivasi Bang, tetapi menjadi sebuah bagian dari kurikulum sebuah pendidikan di Ansor. Kita tahu lewat film Santri itu kita tahu bahwa peran Nahdlatul Ulama selain juga Muhammadiyah dan organisasi yang lain
menjadi catatan penting lahirnya Indonesia. Artinya di situ ada program bela negara yang kuat di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Dan itu juga menjadi bagian peran yang kuat dari Ansor itu sendiri. Maka di dalam sistem kurikulum pendidikan kita selalu ada kurikulum dengan pendidikan bela negara. Saya pernah aktif di KNPI lebih dari 10 tahun. Dan di tahun 2012 Kongres KNPI di Papua, waktu itu kita menentukan ada 126 OKP. Satu-satunya ormas, saya katakan ormas, satu-satunya ormas yang ada kurikulum bela negaranya adalah Ansor. Salah satu. Nah, satu-satunya ormas ya, organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau organisasi pemuda yang lain bukan ormas, ada teman-teman dari pemuda Pancasila, Pancamarga dan sebagainya, mereka pasti ada pendidikan bela negara. Tapi yang saya katakan adalah ormas, satu-satunya ormas. 2012 itu realitas yang saya alami. Maka penyempurnaan kurikulum di dalam pendidikan bela negara itu menjadi penting. Nah, bela negara inilah yang kemudian terkonsepkan kepada kita bahwa selain kita berkhidmat untuk agama, termasuk juga menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, maka kita harus mewarisi jiwa-jiwa patriot itu sendiri. Kan begitu. Nah, jiwa patriot itu akan tumbuh dengan proses, tidak bisa hanya dengan teori tanpa ada proses. Maka proses Ansor mulai tahun berdiri 1934 sampai dengan hari ini, catatan sejarahnya jelas, berada pada garda terdepan untuk bela negara dan bela negeri. Maka Ansor kemudian menempatkan diri sebagai pembela agama, bangsa dan negeri. Kan itu slogan yang ada. Artinya memang sesuai ini juga Ansor itu kan diambil dari ini toh firqo atau golongan pada waktu itu sahabat-sahabat yang ada di Madinah kan. Sahabat Nabi penolong, penolong orang yang berjuang, dan memang saya pikir dididik seperti itu memang kan untuk GP Ansor sesuai nama yang diberikan berarti kan. Betul sekali, betul sekali. Dan inilah giroh perjuangan kita. Giroh ini yang kemudian menyatukan antara kebutuhan sosial kemasyarakatan, kebutuhan keagamaan, dan kebutuhan kedaulatan negeri. Jadi kader Ansor ini bukan hanya sekedar sampean aktif di Ansor, bukan, tetapi harus memenuhi 3 kaidah yang ada ini. Dan inilah usul fikih yang ada di Nahdlatul Ulama. Maka Banser sebagai kader intinya Ansor tidak ada kata pensiun. Boleh menjabat ketika umur produktif maksimal 45 tahun lah menjabat. Tapi setelah 45 tahun tidak menjabat, status Banser ini tidak ada istilah pensiun. Itu melekat sampai betul-betul tidak dapat berkhidmat. Kalaupun kemudian harus berkhidmat melalui pemikiran, memulai kinerja dengan belakang meja, itu soal lain. Tetapi kalau di TNI adalah jiwa korsa, maka kita juga memiliki prinsip seperti itu. Tidak ada istilah pensiun di situ. Nah, kalau ngomongin pejuang tadi, kan memang ada hal yang menarik ya. Artinya realitas yang perlu digali lebih dalam. Saya lihat kader Ansor itu kan ruang pengabdian ya, Kang. Betul. Nah, rata-rata artinya orang yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Artinya otomatis kan kediriannya misalkan terkait dengan Kementerian Ekonomi, sikap misalkan juga tingkah laku gitu kan. Berarti kan otomatis apalagi sudah menjadi ketua nih, membawai ribuan kader dan pasukan Banser yang ada di Jogja kan, otomatis berarti kemandirian ekonomi itu sudah harus selesai juga berarti kan.
Artinya juga berkecimpung di wirausaha berarti Kang. Iya. Selain pribadi, kita juga harus memikirkan kemandirian organisasi hari ini. Ada nilai plus yang perlu dikembangkan karena ini soal jamiah, bahwa mau tidak mau, diakui atau tidak, soal ekonomi Nahdlatul Ulama ini berada di garis menengah ke bawah. Jamiah kita. Meskipun pertumbuhannya hari ini cepat, kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader Ansor yang mempunyai standar pendidikan minimal S1, jebolan dari lulusan dari teman-teman PMI juga banyak, teman-teman dari mahasiswa juga banyak. Ini meningkatkan grade bahwa kita secara SDM di Jogja ini, saya katakan tidak ketinggalan. Cuman bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi ini secara jejaring. Nah, kebetulan saya juga bergerak di bidang ekonomi, di wirausaha, wira swasta, bidang usaha, menggerakkan bidang-bidang yang berbasis ekonomi. Saya kira memang sangat perlu di situ bahwa betul. Pengabdian ini termasuk juga membangun jejaring ekonomi, meningkatkan taraf kehidupan, dan lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada pola ketahanan pangan yang memang harus kita perjuangkan. Hari ini kita merasakan betul dampak dari COVID-19. Kira-kira itu, Pak. Ya, berarti kesadaran berentrepreneur itu sangat ditekankan ya di lingkaran Ansor gitu. Betul kan. sekali. Artinya saya ingat betul ketika saya wawancara Mbak Alisa Wahid itu kan, putrinya Gus Dur yang pertama. Beliau menyarankan untuk generasi muda itu memang harus berentrepreneur katanya, karena itu juga menjadi panutan kita pada Nabi Muhammad SAW kan, karena memang dari sejak kecil sudah berentrepreneur, berdagang gitu kan. Karena waktu itu Mbak Alisa bilang bahwa entrepreneur itu pintu awal untuk menuju kemandirian kita dalam berpikir katanya. Karena kalau sudah mandiri, otomatis kan kita artinya punya sikap mandiri lah ya, baik dalam sikap politik, sikap pandangan itu. Karena kita sudah tidak bergantung dengan siapapun berarti. Berarti sangat penting berarti ya Kang, kemandirian ekonomi itu berarti ya. Saya merasakan itu ketika di Jogja. Artinya mulai memimpin di Ansor mulai 2017 sampai dengan hari ini, mohon maaf, kita belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Artinya organisasi ini betul-betul mandiri. Mungkin beberapa bantuan yang bersifat dari basis Kementerian Agama mungkin, dan itu jejaring dari Departemen Agama waktu itu, dari pusat sampai ke bawah. Tapi kalau kita resmi dari pemerintah daerah DIY belum pernah. Kita pernah mengusulkan program waktu itu melalui KNPI ketika saya aktif di KNPI untuk membantu ormas-ormas sampai pada tataran itu sekitar 10 juta waktu itu per ormas. Dan itu kemudian menjadi semangat bagi kita menumbuhkan ormas pembinaan yang ada di kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah waktu itu berjalan dengan baik, kira-kira ada 60-an ormas melalui itu. Nah, mulai saat itulah kemudian satu-satunya program yang dari KNPI yang dari pemerintah daerah. Itu artinya kemandirian ekonomi, kemandirian organisasi ini betul-betul kita jalankan. Bahwa kita membangun semua program ini mulai dari diri kita masing-masing, kemudian masuk kepada diri pribadi organisasi, internal organisasi, sehingga berjalan dengan baik. Semua pendidikan, semua diklat itu dalam kemandirian kita bersama. Kemandirian semua jajaran pengurus.
termasuk dalam menghidupi organisasi. Alhamdulillah semua juga dapat berjalan dengan baik, dan kita melakukan program pemberdayaan kader. Kader yang mengikuti pendidikan, ketika sudah mengikuti pendidikan sudah menjadi kader dan kelihatan potensi yang ada di situ, maka organisasi berupaya untuk memberdayakan kader-kader itu. Dan inilah bagian yang tidak bisa terlepaskan dari upaya kemandirian. Organisasi yang mendorong, organisasi yang memberikan arahan, dan alhamdulillah beberapa pemberdayaan kader ini ada tingkat keberhasilan yang bagi saya hari ini cukup memuaskan. Tinggal kita memanajerial sebetulnya bagaimana kemandirian kader-kader sampai kemandirian organisasi. PR yang berat memang ada di kemandirian ekonomi, karena itu akan membangun jejaring. Selanjutnya kalau kemandirian ekonomi menjadi PR besar buat kita, ini memang tengah kita galakkan menjadi program utama Ansor. Malahan program utama ya. Program utama. Pantesan kemarin waktu saya ikut PKL itu 2 atau 3 itu materinya ekonomi. Betul sekali. Dari 12 materi yang kita sampaikan, program ekonomi ini menjadi titik fokus kita sebetulnya. Sehingga selain pendidikan, selain kaderisasi, kemudian ada Majelis Rijalul Ansor di Ansor sebagai program utamanya, kemudian pemberdayaan kader tadi, kemudian yang terakhir adalah kemandirian ekonomi. Itu memang instruksi dari pengurus pusat ya, Kang? Itu hasil kongres di Jogja di Pondok Pandanaran pada tahun 2017. Oh, berarti baru-baru ini ya? Ya, terbarukan. Diprioritaskan. Betul, terbarukan. Artinya kemandirian ekonomi itu kita rasakan ketika sebuah kebutuhan, kan begitu? Iya. Sebuah kebutuhan bagi kita semua. Karena memang di lingkaran NU itu saya pernah baca buku kan, ke-NU-an. Itu waktu Gus Dur menjadi ketua PBNU, memang beliau kan akan melakukan beberapa revolusi lah di tingkatan jemaah NU kan. Yang misalnya yang pertama adalah dia akan merevolusi dalam bidang sosial, yang pada akhirnya kan memang banyak kader-kader NU berada di lembaga-lembaga gitu kan. Betul. Pasca 98. Terus ada lagi revolusi di bidang politik yang akhirnya bisa mengantarkan Gus Dur sebagai presiden gitu kan. Nah, ketika mau masuk ketiga untuk bagaimana pembaharuan atau merevolusi di bidang ekonomi, dan itu tertunda ketika Gus Dur katakanlah sudah tidak lagi di ketua PBNU kan, karena harus memimpin PKB dan naik sebagai presiden kan. Saya pikir memang sangat tepat sekali memang Ansor itu untuk memprioritaskan bidang ekonomi gitu kan, Kang. Karena memang kayaknya di pendidikan kita juga dari dulu ada kesalahan deh, nggak pernah diajarkan dari sejak SD gitu berintervensi, padahal itu penting gitu. Iya. Karena apa ya? Karena jiwa entrepreneur, kemudian jiwa wira swasta, wirausaha, itu akan muncul di usia-usia pemuda. Iya, betul. Kan begitu. Jadi kita melihat potensi itu ada. Nah, potensi ada, SDM juga mampu, tinggal bagaimana potensi itu kemudian kita manajerial menjadi sebuah kebutuhan bersama. Nah, maka lahirlah kemandirian ekonomi itu dimulai dari itu. Kemudian kalau toh kemudian tidak mampu dalam kemandirian ekonomi karena jiwa wirausahanya yang kurang, tapi SDM-nya yang lebih, kita tahu dari Jogja banyak sekali terlahirkan tokoh-tokoh dari Jogja. Ya, betul. Maka bidang itu kemudian menjadi fokus ke pemberdayaan kader tadi. Ini ada kader, SDM-nya mampu, tinggal kita berdayakan. Maka pemberdayaan kader itu menjadi kunci utama yang kedua. Itu berarti kalau soal kesadaran entrepreneur itu terbangun ketika di usia produktif gitu ya. Ya, betul. Mungkin tidak ada salahnya mungkin di sekolah tingkatan SD atau orang tua itu memberikan
pembelajaran tentang entrepreneur itu mungkin lebih baik mungkin ya, biar Lebih kesadaran baik, itu sejak kecil gitu kan. Betul sekali. Apalagi kita dibesarkan di lingkungan kota Jogja. Tidak mengecilkan, tetapi UMR di Jogja yang saya rendah memang. Artinya ketika orang bisa bertahan hidup di Jogja karena memang biaya hidupnya tidak mahal, kan begitu bahasanya. Nah, dengan standar UMR yang cukup rendah menurut saya. Tetapi cukup rendah itu tidak menyurutkan karena didukung oleh suasana ketentraman yang ada di Jogja, sifat masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian mempunyai motivasi untuk orang itu berentrepreneur, orang itu berwirausaha. Bahkan jiwa-jiwa pengusaha itu sudah kelihatan sebetulnya. Apalagi di tingkat kelompok-kelompok mahasiswa di Jogja, mereka kelihatan kalau pas demo itu jiwa pemimpinnya sudah keluar, kan begitu. Tinggal digunakan itu ya. Itulah dasar potensi yang pertama, kan begitu. Potensi yang pertama kita sudah miliki, tinggal nanti diarahkan. Kalau dulu di jalan teriak-teriak, kita harus bekerja hari ini di belakang meja dengan segudang SDM yang kita miliki, saya kira tinggal diarahkan, selesai. Kalaupun katakanlah action kemudian bangkrut ya hal-hal biasa ya. Harus mampu. tidak hanya mampu untuk bangkit, tetapi mampu bertahan. Karena saya ngalamin 4 kali wira swasta ya, wirausaha itu 4 kali bangkrut gitu. Waktu masih mahasiswa jual pulsa, ditinggal demo seminggu kan tutup. Buka warung makan 3 bulan tutup itu kan, karena ya masih kurang fokus, mungkin dulu masih mahasiswa itu kan. Ini saya kira butuh penasihat dari Ansor nanti. Dulu buka percetakan, 1 kali produksi sablon tutup. Nah terakhir warung makan dekat UIN juga tutup itu. Ya mungkin menghabiskan masa bangkrutnya, tinggal sisa masa suksesnya gitu. Itu tadi. Belajar dari kegagalan atau semacam semacam menunda kegagalan lah. Saya kira saya di bidang wirausaha ini mulai 2003. Oh ya, 2003. 2003 saya mendirikan percetakan. Kemudian di tahun 2005, 2 tahun bergelut di situ, saya paham bagaimana kebutuhan legal system dalam sebuah usaha. Maka kami mendirikan CV kemudian. Mendirikan CV, bisa dikatakan mendirikan sebuah perusahaan. Dan di situ kemudian sebagai owner berarti ya? Ya, sebagai owner. Yang kemudian di situ kami paham betul bagaimana posisi wirausaha itu potensi untuk tingkatan bawah, kemudian potensi legal system yang harus dimiliki. Maka saya pernah memberikan motivasi kepada teman-teman TKI di waktu itu di Kementerian Sosial. Kita boleh menjadi TKI, tapi jangan selamanya menjadi TKI. Ketika kita sudah mendapatkan cukup materi dalam hal ini, pendanaan untuk membuat sebuah usaha, maka peluang usaha itu terlalu banyak yang bisa kita pilih. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan pribadi masing-masing. Dan perlu saya tekankan juga bahwa legal system ini menjadi acuan. Kalau kita sudah punya legal system, maka orang akan memandang grade yang tinggi, bukan lagi grade yang rendah. Maka legal system ini menjadi acuan. Yang ketiga, potensi yang ada di Jogja ini semua terbuka. Karena alam kebebasan demokrasi di Jogja, jadi peluangnya terbuka. Contoh kecil, orang jualan angkringan di Jogja di tengah kota bisa hidup. Itu contoh kecil aja. Apalagi usaha-usaha yang bermuatan jejaring, itu juga banyak sekali ada di Jogja. Maka teman-teman, saya kira potensi yang ada di Ansor, kemudian SDM sampai dengan SDA, sumber daya alam yang ada bisa kita manfaatkan. Tinggal kita memanage itu. Cuman saya katakan satu kali lagi bahwa ini adalah PR panjang. Tidak hanya cukup dalam satu periode.
Setelah periode saya, insya Allah monggo dilanjutkan dengan lebih baik. Artinya memang kesadaran entrepreneur itu ya harus ditekankan memang ya pada generasi muda gitu kan. Karena memang katanya untuk menjadi sebuah negara bangsa, negara besar gitu kan, itu paling nggak ada 20% orang yang di sektor wira swasta gitu kan. Artinya ada entrepreneur entah jual beli atau jadi sebagai pengusaha, entah apapun lah gitu kan. Sedangkan di Indonesia kan sangat minim sekali gitu kan. Betul sekali. Sampai ada istilah obrolan di angkring, obrolan rakyat jelata bahwa pemilik negara ini bukan lagi pemerintah, tetapi para naga yang mengendalikan ekonomi. Yang dikenal naga 9. Kalau dikaitkan dengan naga 9 juga boleh lah. Mereka yang menentukan negara ini mau diarahkan kemana. Betul. Nah, itulah pentingnya kenapa ekonomi itu menjadi fokus dalam kehidupan yang hari ini menjadi kebutuhan menurut saya. Kebutuhan untuk dibangun, kebutuhan untuk ditekankan, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kita di Ansor itu sendiri. Apalagi menurut analisis itu kan bahwa 2030 kemungkinan yang akan menguasai perekonomian itu UMKM yang go internasional gitu kan. Betul. Artinya ini harus menjadi catatan kita ya, terutama di kalangan Nahdien gitu kan. Betul sekali. Saya pernah membuat program yang berhubungan dengan kepemudaan, yaitu di tingkat kota Jogja ada 14 kecamatan kita membuat program kelompok usaha pemuda produktif namanya. Waktu itu KUPP, kita singkat KUPP. Nah, kelompok usaha yang memang skillnya dari pemuda, yang itu mulai dari usaha rumahan, home industry, atau kerajinan, atau semacam keterampilan, jasa dan sebagainya. Itu kita bikin wadah di tiap-tiap kecamatan. Agar apa? Agar mereka ini bersinggungan satu dengan yang lain. Agar mereka itu membuat jejaring di tingkat kecamatan, tingkat paling rendah dulu. Nah, setelah terbentuk kelompok-kelompok itu di tingkat kecamatan, 14 kecamatan di kota Jogja, mereka kita pertemukan dalam sebuah forum. Maka mereka akan bersinggungan, akan membuat jejaring lagi sampai di tingkat provinsi. Nah, kebutuhan itulah, jejaring itulah yang hari ini dibutuhkan untuk tingkat usaha. Apalagi kebutuhan itu mendasar. Nah, saya kira kita bisa mampu melakukan itu karena memang di Ansor selain ada kaderisasi, juga ada jejaring di tingkat cabang, di tingkat pimpinan anak cabang. Artinya kita punya kader ini berjenjang mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Nah, jejaring ini bisa kita gunakan untuk membangun jejaring tingkat ekonomi. Kan begitu. Ya, artinya pesan terhadap generasi muda itu ya selain katakanlah sekolah itu kan, entah yang masih SMA atau kuliah gitu kan. Artinya kalau kuliah itu kan masih tanggungan dapat beasiswa dari orang tua toh. Tapi kalau bisa ya mulai mempraktekkan entrepreneur gitu kan. Entah dan kalau zaman sekarang kan enak kan bisa reseller gitu tanpa modal kan, cuman modal HP menjualkan produk orang, bisa dapat untung sehari 20.000 30.000 itu kan tidak terasa sambil ngopi atau sambil ngegame gitu kan. Nah, kalau bicara peran Ansor, terutama Ansor DIY lah ya, ini kan kita lagi mengalami masa-masa pandemi COVID-19 gitu kan. Nah, saya lihat aktivitas Pak Ketua ini kan sangat luar biasa ini kan. Ampun. Saya kan mesti merhatiin lah gitu kan di media sosial, terutama di Facebook gitu kan. Selalu ada konten-konten positif yang menginspirasi banyak orang. Ya mungkin
Pak Ketua bisa cerita lah ini kan, apa sih kegiatan Ansor gitu kan di masa pandemi ini gitu kan. Mulai dari pandemi COVID-19, mulai bulan Maret, tanggal 2 Maret pertama kali kasus yang ada di Indonesia, di Jakarta. Saya terutama menekankan bahwa 19 ini seperti wabah yang berjalan dengan cepat, tetapi kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, kalau bahasa enaknya mungkin maraton. Kita akan kerja maraton, tidak tahu kapan garis finishnya itu ada. Betul. Maka ketika penyebaran yang begitu cepat, yang harus kita potong adalah penyebarannya, kan begitu. Sehingga ketika saya rumuskan, kita mulai aksi pertama kali itu tanggal 5 Maret. Saya tekankan pada waktu itu, kita harus mulai dari awal, agar seperti kebakaran, ketika ada terjadi musibah kebakaran, maka yang belum terbakar harus kita basahin air dulu agar tidak terbakar, kan begitu. Maka kita harus memotong penyebaran di tingkat lokal. Maka penyemprotan disinfektan mulai tanggal 5 Maret saya mulai, dan 14 hari program itu berjalan. Penyemprotan masjid, aset-aset Nahdlatul Ulama, sampai kita lebarkan kepada aset-aset milik keagamaan yang lain. Karena di situ kelihatan bahwa kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan kita, bahwa kemanusiaan itu bukan hanya orang yang beragama Islam, kan begitu. Kemanusiaan itu harus menyeluruh sebagai makhluk sosial. Maka di beberapa gereja juga kita lakukan penyemprotan, di sedulur Muhammadiyah juga dilakukan penyemprotan. 14 hari yang pertama kita sampai melebar kepada masyarakat luas. Itu kita sudah melakukan penyemprotan di 1.200 titik. Se-DIY. Nah, ketika 14 hari yang pertama itu sudah ada kasus yang sampai ke DIY, maka kita kemudian merubah pola program. Kita harus melindungi kader yang berada di lapangan, karena sudah ada yang positif di beberapa daerah, dimulai dari Sleman waktu itu, guru besar UGM. Maka kita memprogram menjadi program kemandirian wilayah. Nah, kemandirian wilayah ini sahabat-sahabat fokus di kabupatennya masing-masing sebagai area penyemprotan. Kalau sebelumnya masih bebas lintas kabupaten, karena memang masih zona hijau semua. Nah, ketika sudah ada zona merah di satu titik, maka saya kemudian membuat program kemandirian wilayah, melindungi kader-kader yang kita. Dan ini sudah sampai kepada masyarakat langsung di bawah kemandirian wilayah ini. Sahabat-sahabat yang ada di pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan berkoordinasi dengan Muspika, Muspida dan sebagainya, kemudian membangun program penyemprotan ke warga-warga di situ. Maka seperti penyemprotan massal ke warga-warga. Di situ programnya 2 minggu juga, dan alhamdulillah laporan yang masuk mulai dari Sleman yang terpenting, karena waktu itu kasus yang pertama Sleman, kemudian melebar ke Bantul menjadi tonggak yang kedua. Dari 2 PC ini sudah di sekitar angka 7.000 titik. Nah, kemudian di Kulon Progo, Gunung Kidul, termasuk di kota sendiri, kita rekap waktu itu ada 12.010 titik. 12.010 ya. Nah, 12.010 titik. Itu laporan yang detail dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang ada di pimpinan anak cabang sampai kepada pimpinan cabang. Nah, kemudian wilayah ini hari ini kita rasakan betul bahwa penularan lokal DIY ini, selain kami yang berada di lapangan, saya kira banyak relawan juga bekerja di situ. Dan itu membuktikan tidak ada kasus awal penularan lokal yang ada di Jogja.
Kasus-kasus itu semua impor dari kota datang ke Jogja, atau orang Jogja baru bepergian di luar kota kemudian pulang ke Jogja lagi baru positif. Dan nyaris tidak ada kasus lokal, penyebaran lokal. Barulah kemudian muncul klaster, ada 3 klaster utama, klaster Goa, kemudian klaster GPIB Bogor, dan yang terakhir ada klaster Indogrosir. Yang Bogor yang Jemaah Tablik. Yang Bogor yang GPIB yang gereja di Bogor. Oh, yang Goa yang Jemaah Tablik. Yang Goa ini yang Sleman, Jemaah ya? Tablik Goa. Ini mulai dari Sleman dan dari Bantul di Manguntapan. Oh ya. Itu kelihatan sekali di situ ada penularan lokal. Ya. Karena memang mohon maaf, secara kelompok mereka eksklusif dan secara kelompok mereka tingkat disiplinnya saya anggap kurang. Ya. Kenapa saya anggap kurang? Masyarakat sekitar alhamdulillah tidak tertular. Tetapi kelompok mereka yang tertular. Itu bukti kalau tingkat disiplinnya masih kurang. Lah, hari ini yang klaster Indogrosir inilah yang berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi sempat menghebohkan kita ada klaster Indogrosir. Dan seperti kita tahu namanya mall itu adalah tingkat belanja yang bergengsi. Dan itu yang datang ke mereka adalah anak-anak muda atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu muda yang polanya juga bergengsi. Ya. Maka ketika umur produktif pemuda ataupun bapak ibu muda, mereka masih punya imun yang tinggi. Sehingga di klaster Indogrosir ini muncul OTG yang banyak, orang tanpa gejala. Ya. Yang ini yang kemudian bisa menyebabkan penularan lokal tadi. Mudah-mudahan jangan. Ya sempat ada ke generasi kedua dan generasi ketiga waktu itu. Ya. Ke istrinya, ke anaknya, itu kan berarti sudah generasi, kemudian ke istrinya menularkan ke anaknya, ini berarti sudah generasi ketiga. Sudah gen ketiga yang ditularkan. Tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi dengan baik klaster ini. Tinggal di Jogja ini saya kira kurvanya sudah mulai menurun. Mulai menurun. Tinggal yang tersisa di rumah sakit lah ya. Betul, tinggal perawatan yang ada di rumah sakit. Dan kemudian pola disiplin yang saya katakan masyarakat kita terutama di kota Jogja ini, pola hidup bersih dan sehat ini perlu ditingkatkan. Sudah baik semua yang keluar sudah bermasker, kemudian sudah pola hidup dengan cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya, polanya sudah baik. Tinggal itu kita tingkatkan saja. Berarti saya kira menuju new normal saya kira tidak lama lagi. Berarti sudah tepat lah statement Sultan kemarin, jangan terlalu cepat kita menerapkan. Jangan terlalu cepat. Karena masih ada saudara kita di rumah sakit itu kan yang perlu kita tinggal menunggu saudara-saudara yang sudah sembuh. Kemudian kita harus menyiapkan new normal ini, karena new normal ini berkaitan dengan ekonomi kita. Selama ekonomi kita ini nyon sewu semakin terpuruk, semakin beresiko, maka itu harus menjadi tuntutan untuk dibuka. Cuman harus bertahap menurut saya. Harus bertahap, terutama bidang ekonomi yang dinomorsatukan. Artinya ini Ansor DI juga sudah menyiapkan skenario ini ya. Betul. Untuk menghadapi new normal gitu ya. Kita di awal-awal sudah membangun jejaring dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Dan kita waktu itu fokus membagikan masker buat pedagang pasar. Ada sekitar 40 pasar yang kita sasar untuk membagikan masker. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran mereka, kesadaran diri untuk hidup berdampingan dengan COVID. Maka harus dengan pola kesehatan yang ada di COVID juga. Jadi menjadi penting. Ketika ini nanti diberlakukan juga di new normal, Ansor sudah menyiapkan skenario untuk pendampingan. Yang pertama, saudara-saudara kita yang akan dibuka kuliahnya, karena mayoritas yang kuliah ini dari luar Jogja. Ada 200.000 mahasiswa luar Jogja.
Ngeri sekali itu. Ini yang perlu ada pendampingan, dan ini peran teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan menjadi penting. Yang kedua, kepariwisataan Jogja. Jogja ini hidup, pendapatan daerahnya banyak dari pariwisata. Maka pariwisata di skenario untuk protap new normal dengan skenario kesehatan COVID. Yang ketiga, di dunia pesantren. Saya kira pesantren ini adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tetapi santri-santri ini juga mayoritas juga dari luar daerah. Maka perlu pendampingan untuk pesantren. Dan saya kira negara wajib hadir, karena pesantren itu adalah lembaga resmi, seperti juga milik universitas, mereka juga resmi. Maka negara wajib hadir di antara tiga proses ini, pendampingan di situ. Berarti ini bisa dikatakan sikap resmi ya dari GP Ansor gitu ya. Mempunyai protap di situ. Saya kira harus ada ketika nanti santri pesantren sudah dibuka dan santri mulai berdatangan, kita bikin skenario untuk isolasi mandiri di pesantren. Baru datang ada isolasi mandiri. Setelah isolasi mandiri, kemudian ketika datang sudah ada rapid test dan sebagainya. Nah, ketika isolasi mandiri sudah berlangsung, baru masuk ke kamar-kamar di pesantren itu sendiri. Dan dalam pantauan internal. Saya kira itu mampu, karena pesantren punya kearifan lokal di situ. Nah, kearifan lokal inilah potensi yang kemudian menurut saya pemerintah wajib hadir di situ, memberikan arahan. Insya Allah kita juga akan melakukan pendampingan bagaimana nanti ketika santri ini datang bertahap dan sebagainya. Karena pesantren potensi kerawanannya cukup tinggi. Baru yang terakhir nanti dunia pendidikan, sekolah, mulai dari SMA, SMP sampai kepada SD. Ini juga menurut saya perlu hari ini peran serta pendampingan pendidikan anak di rumah. Ini perlu juga. Apa Ansor sudah menyiapkan skenario itu juga? Kita kepingin menggandeng teman-teman dari IPNU dan IPBNU. Selaku mereka fokus program di pelajar, melakukan pendampingan melalui virtual. Saya kira penting. Seperti untuk konsul kepada guru dan sebagainya. Nah, ini potensi ini yang kemudian kita butuhkan nanti di lapangan. Yang terakhir, kita butuh imun ini dengan berita di media yang menyejukkan. Apa yang saya sampaikan melalui media sosial selalu berjiwa bagaimana kita mendapatkan info dan mengolah untuk membuat imun masyarakat itu menjadi kuat. Maka peran media sosial, sahabat-sahabat yang bergerak di medsos seperti panjenengan, kita butuhkan hari ini untuk membangun opini dan membangun imun itu dengan berita yang baik dan berita yang positive thinking. Kok kan begitu? Serius sekali ya Ansor ya berkontribusi dalam masa ini. apa gerangan gitu? Apa ini memang bentuk kepedulian? Karena saya juga ngamatin Gus Yakut sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, itu sangat getol sekali berbicara pemerintah mesti harus peduli itu dalam misalnya kalangan santri kalau menghadapi new normal gitu. Kalau Ansor saya kira mendidik kader ini menjadi jiwa-jiwa yang punya kemanusiaan tinggi. Tanpa diperintah mereka sebenarnya sudah jalan. Sebelum ada instruksi dari pimpinan pusat, semua pimpinan wilayah sudah bergerak di bidangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian baru muncul protokol-protokol untuk bagaimana kita menangani COVID, bagaimana kita melawan COVID, yang kemudian endingnya kita harus bersahabat dengan COVID, kan begitu. Ini ending ini karena COVID itu sudah datang di tempat kita, tidak mungkin kemudian pergi begitu saja. Dan kasus ini sampai menunggu vaksin ditemukan.
Maka kita akan berhidup berdampingan ini lama dengan COVID kan begitu. Dan tidak tahu kapan ditemukan. Dan tidak tahu tadi seperti maraton tak bertepi tadi. Maka Ansor memandang ini kebutuhan kemanusiaan, termasuk ketika dicanangkan pandemi internasional, tidak hanya pandemi nasional. Ini pandemi internasional. Sehingga Ansor mempunyai tugas dan fungsi sebagai penolong. Dan itu secara terstruktur sangat rapi ya. Sangat terstruktur ya. Bahkan di pusat itu katanya menjadi acuan di tingkatan apa pemuda-pemuda gitu ya, organisasi pemudaan gitu. Kita memang dipacu dengan waktu kemarin ini karena penyebarannya luar biasa COVID ini, dan kita belum menemukan kasus seperti ini dari generasi A sampai generasi Z hari ini, belum pernah menemukan kasus seperti ini. Sehingga kita belajar dari studi kasus COVID, kita belajar dari bagaimana penanganan COVID di tempat-tempat yang lain. Maka Indonesia ini harus menjadi gerakan bersama. Ansor sadar betul akan hal itu. Maka Ketum kemudian menyelenggarakan rapat Zoom secara estafet dan memberikan arahan langsung kepada kader sampai tingkat bawah, kemudian mengeluarkan protokol instruksi yang resmi. Nah, dari struktur inilah kemudian kita bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk pihak dari organisasi kemasyarakatan yang lain, OKP yang lain, termasuk DPP KNPI waktu itu dipanggil ke Ansor. Dan kita sampai kepada pola bagaimana pendampingan sedulur-sedulur kita yang notabene mereka berstatus ODP, berstatus PDP. Karena penyakit ini tingkat kematian secara data hanya 3%. Saya katakan hanya. Artinya tidak mematikan. Tetapi vonis sosialnya yang cukup tinggi. Ketika ada orang ODP, ada orang PDP, sudah masyarakat kemudian langsung isolasi dan sebagainya. Lah, jangan sampai ada kejadian ketika nanti sudah new normal, orang-orang ini kemudian terpinggirkan. Orang-orang yang pernah positif sudah sembuh, maka ini butuh pendampingan. Kita sadar virus yang hidup di tubuh seseorang itu berlangsung kira-kira 28 hari. Artinya setelah selesai pengobatan 14 hari di rumah sakit, maka masih ada 14 hari di rumah yang harus disiplin tinggi, dan itu butuh pendampingan. Nah, inilah yang kemudian peran kemasyarakatannya cukup tinggi. Masyarakat juga wajib hadir, memberikan motivasi di situ. Dan Ansor menjadi garda terdepan. Insya Allah Ansor berada di garda terdepan di situ. Nah, ini ada hal menarik dari beberapa yang kita berbincangkan tadi. Dalam perjalanan bangsa ini kan NU dalam hal ini katakanlah di tingkat muda adalah Gerakan Pemuda Ansor. Ini selalu menjadi garda terdepan gitu kan. Yang kalau kita punya tagline bahwa NKRI harga mati gitu kan. Siap. Dan itu Ansor memang sering kalau misalkan ada isu apa katakanlah peristiwa yang itu intoleransi atau ada kelompok-kelompok radikal gitu kan, dan sering katakanlah beberapa tahun terakhir kan misalkan Ansor membentuk misalnya terutama di Jogja ketika pelantikan dulu ya, semacam ada deklarasi apa itu waktu pelantikan? Deklarasi damai. Nah, itu menghadirkan 1000 banser ya, di UIN Sunan Kalijaga gitu kan. Dan ya setiap peristiwa atau setiap peristiwa ada kelompok-kelompok yang melakukan intoleransi, Ansor atau Banser kan selalu garda terdepan. Dan bahkan kan waktu beberapa peristiwa kemarin kayak misalnya kekerasan di Papua, ada isu atau tagar entah itu murni dari masyarakat atau ada yang mengorganisir itu bubarkan Banser gitu ya. Ini kalau saya melihat Banser itu sangat luar biasa itu. Ansor ya, artinya Banser kan bagian dari Ansor ya kan. Itu kok segitunya gitu membela NKRI itu. Itu gimana itu Kang? Padahal nggak digaji gitu ya. Ada roh yang tidak bisa dilupakan.
bahwa Nahdlatul Ulama termasuk memiliki saham atas berdirinya negara ini. Betul. Kan begitu. Dan sejarah ini merupakan bagian dari jiwa kita. Jadi kalau bapak-bapak kita dulu di Nahdlatul Ulama yang ikut mendirikan negara ini, maka ketika hari ini anak-anaknya, anak lelakinya berjuang mati-matian, itu adalah kewajaran. Ya kan? Itu kiasan saya seperti itu. Yang kedua, kebutuhan bernegara ini sangat ditopang dalam 3 unsur. Pemerintahan, kemudian rakyat, kemudian hukum yang tegak. Nah, di antara 2, pemerintah dan rakyat ini, selalu ada kata tidak sempurna. Yang sempurna itu ketika orang sudah mati, maka sudah sempurna, kan gitu. Ketika orang masih hidup pasti tidak ada yang sempurna. Nah, ketika ada yang tidak sempurna, kemudian ada pihak kedua yang berseberangan kepentingan, berseberangan politik, pasti ada upaya untuk mengganggu stabilitas negara. Nah, Ansor berdiri pada posisi menangani hal-hal yang seperti itu, menjaga kedaulatan negara, bukan menjaga pemimpinnya negara, bukan mengamankan pemerintahan negara, tetapi Ansor mengamankan negara itu sendiri. Republik ini yang kita jaga, kedaulatan ini yang kita jaga. Tidak peduli siapa pemimpinnya. Nah, sehingga kita tidak termakan oleh situasi politik apapun. Kita tidak termakan oleh kepentingan apapun. Karena kita sudah jauh lebih dari itu ya. Betul. Kita pada fokus hakikat menjaga negara. Betul. Menjaga kedaulatan negara. Maka slogan kita adalah NKRI harga mati. Harga mati. Kalau harga mati ya jangan ditawar lagi. Sudah nggak ada tawar-menawar lagi. Gitu. Siapapun. Lah, peran ini berfungsi dalam situasi apapun, termasuk dalam pandemi ini. Ada kemarin bermunculan pola-pola pemikiran pandemi ini bisa mengganggu kedaulatan NKRI. Belum bulan-bulan ini, nanti bulan Juni, kemudian bulan Juli muncul isu-isu PKI lagi. Saya kira masyarakat sudah cerdas hari ini. Mana itu isu, mana itu hoak, dan mana itu kebenaran. Nah, saya hanya berharap semua pihak bisa paham situasi, termasuk TNI dan Polri sebagai pemegang kedaulatan negara yang mempunyai tugas kewajiban utama menjaga itu. Maka sekecil apapun jangan diberi ruang. Kalau berpendapat boleh, silahkan. Kalau kemudian menyampaikan pendapat di umum, monggo, sepanjang itu sesuai dengan hukum. Maka saya katakan tadi, setelah pemerintahan dan rakyat, hukum yang tegas ini yang hari ini dinantikan oleh rakyat kita. Kira-kira sudah terrealisasi belum itu hukum tegas itu? Apalagi dalam konteks Jogja misalkan, itu kan intoleransinya kan sangat tinggi ya. Betul. Di tingkatan nasional gitu. Betul. Kita pernah menjadi catatan pelaksanaan intoleransi di Indonesia ini nomor 3. Kita mengkaji waktu itu, saya di pengurus FKUP, dan saya kebetulan berada pada konteks kepemudaan, maka kita yang selalu diturunkan sampai di lapangan. Kenapa ya kira-kira Kang ya? Intoleransi ini kemudian saya kira ada beberapa pihak yang mengharapkan Jogja ini menjadi letupan, kan gitu. Mereka menggarap ide, menggarap manuver. Kalau dimulai dari Jogja dan itu letupannya di Jogja, bisa menjadi barometer bagi daerah yang lain. Nah, ini yang kita harus pahamkan sebetulnya. Artinya ini sudah memang skenario internasional ya, yang ngacak-ngacak Indonesia berarti ya. Kalau skenario saya kira ada beberapa pemikiran yang menurut saya bukan terskenario, tapi terstruktur di daerah, dari pusat sampai ke daerah. Oh, artinya ada komando yang jelas berarti ya? Ada komando, ada elit yang bermain,
Dan saya melihat sel-sel tidur mereka di masyarakat ini banyak. Seberapa bahaya enggak gerakan ini kira-kira? Kalau bahaya belum, karena saya namakan sel tidur. Karena posisinya masih tidur, kan begitu. Artinya mereka sudah siap berarti ya? Ya. Kalau ada letupan-letupan apa itu yang bahaya ketika sel tidur ini dibangunkan. Maka fungsi intelijen negara hari ini difungsikan dalam titik ini. Oh, artinya mereka dibangunkan itu misalkan Ada gerakan. kita terpancing, misalkan begitu ya? Bisa kita yang terpancing, atau mereka punya momentum. Punya momentum sehingga bisa membangunkan sel-sel tidur yang ada di masyarakat. Ini yang bahaya menurut saya. Misalkan ada beberapa peristiwa kemarin, peristiwa apa Gus Mafik yang mereka goreng misalkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada isu-isu yang berbahasakan internasional. Karena mereka ini kan didominasi organisasi trans internasional. Iya. Nah, trans internasional sudah masuk dalam transnasional, sehingga nasional ini membentuk sel-sel tidur yang hari ini ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan katanya konon itu sudah masuk berbagai kampus gitu ya. Karena waktu kami masih di Intra dulu kan, bahkan ada beberapa kampus yang ingin mendeklarasikan sebagai kampus Islam gitu kan. Betul. Apa sungguh sampai segitu terstrukturnya mereka kan? Ya, saya katakan sudah dalam tingkat waspada di tingkat kampus. Iya. Karena kampus adalah notabene orang yang terpelajar. Ketika mereka bisa mencuci otak teman-teman mahasiswa di kampus, kemudian memberi ideologi yang mereka punya, ini sangat bahaya. Kemudian di kampus punya kebebasan untuk membedah sebuah studi, kan begitu. Betul. Nah, ini juga menjadi pintu masuk bagi mereka. Artinya lebih gampang mereka masuk, bahkan subur gitu kan, karena ada kebebasan berpikir. Betul. Nah, bagaimana peran internal kampus, termasuk organisasi kemahasiswaan di kampus yang betul-betul memegang teguh ideologi NKRI yang di situ. Betul. Menjadi alat kontrol di kampus tersendiri. Masyarakat tidak mungkin masuk di kampus karena kampus adalah independen, tempat mereka belajar. Artinya teori orang tidak bertuhan pun boleh dibuka di kampus, apalagi orang bertuhan, kan begitu. Ini bagian dari studi di kampus. Itu adalah kebebasan di kampus sendiri dan itu independensi. Maka orang internal kampus sendiri, kelompok-kelompok yang ada di kampus sendiri yang harus membentengi diri sendiri. Bahkan dosen-dosen juga ada beberapa sudah terlibat ya. Saya berharap ada semacam gerakan di kampus yang dimulai dari unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa ini saya kira lebih tepat karena mereka SDM-nya kuat dan masih mempunyai energi muda yang berapi-api. Mereka harus diselamatkan dengan ideologi NKRI. Dan selama ada organisasi tidak berideologi NKRI masuk di situ dan dibiarkan, ya sudah kecolongan nanti. Dan bahkan memang pihak kampusnya juga harus tegas gitu ya. Betul. Sebagaimana dilakukan ini. Harus kita UIN Sunan Kalijaga kan. Ya, waktu itu harus ada dorongan. Kita lihat UIN, kita pantau di UIN perkembangan demi perkembangan. Rektor sangat tegas, bagus sekali. Kemudian diikuti UGM. UGM juga sangat tegas, meskipun masih ada beberapa yang berada di situ. Kemudian kita lihat di tempat-tempat lain seperti UII, kampus ISI, bahkan kampus ISI cukup tegas sekali di situ. Karena saya pikir kampus ya punya alasan yang kuat karena itu lembaga pemerintah ya, terutama yang negeri. Beberapa bulan yang lalu saya sharing dengan Pak Waryono sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan gitu kan, dan juga bidang 4 kerjasama gitu kan. Itu ya beliau mengatakan ya kita dari pihak kampus harus tegas karena ini milik negara gitu kan, dan mahasiswa ya harus manut pada aturan negara gitu kan. Nah, kira-kira Ansor untuk menghadapi katakanlah menghalau gerakan ini
strategi apa gitu? Karena ini kan saya pikir sangat membahayakan negara ya, Ya. kalau ini dibiarkan gitu. Kita Ansor bekerja sama dengan kampus ini sudah tidak terhitung sebetulnya. Artinya sahabat-sahabat pengurus yang kita kirim menjadi narasumber semua forum yang ada di kampus, forum diskusi, forum sebagainya, ini sudah tidak terhitung. Selain itu kami juga punya program untuk masuk membangun komunikasi dengan mahasiswa dan dosen akademika, aktivitas akademika. Ini dengan program PKL khusus dosen, PKL khusus pengajar, PKL khusus mahasiswa. PKL Ansor. Oh, ada ya. Ada ini, dan ini sudah berlangsung di beberapa titik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jogja ini kemarin sudah saya rencanakan. Saya sudah matur ke rektor bersama beberapa dekan dan sudah mensepakati di UIN, di UNU, kemudian satu lagi di Sanata Dharma. Bisa ikut lagi berarti saya ya? Boleh. Di Sanata Dharma kita sempat komunikasi banyak hal. Dan yang mendekati pelaksanaan di UIN sebetulnya sudah direncanakan, sudah di-ACC-kan. Cuman waktu itu terkendala beberapa hal sehingga akhirnya kita mengirimkan delegasi dosen dari UIN 2 orang ikut pendidikan PKL khusus dosen di Jawa Tengah. Berarti ini untuk dosen dulu berarti ini ya? Betul, untuk dosen dulu. Dan itu kita jadikan embrio bagaimana nanti pelaksanaannya. Lah tinggal eksekusi pelaksanaan ternyata harus ada COVID-19 ini. Sehingga semua agenda harus di cancel dulu. Kita akan reschedule ketika kondisi sudah memungkinkan nanti. Itu yang peran yang sangat signifikan berkaitan dengan dunia kampus ya, berkaitan dengan dunia kampus. Kemudian kita membangun komunikasi dengan teman-teman mahasiswa terutama dari kelompok-kelompok Cipayung untuk melakukan forum-forum diskusi yang berbasis mahasiswa dan kepemudaan di luar kampus, masyarakat kampus, tapi dilaksanakan di luar kampus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sahabat-sahabat yang ada di kelompok-kelompok Cipayung ini terkenal dengan ideologi yang kuat. Sejarah sudah membuktikan, kan begitu. Nah, tinggal mereka ini SDM-nya kita butuhkan untuk bersama-sama membentengi kampus di semua lini dan semua tingkatan. Maka peran internal kampus selain organisasi mahasiswa, selain dosen, insya Allah itu menjadi tolak ukur. Nanti kami berbagi bisa membantu dalam peran yang tidak mengganggu secara akademika. Jogja ini kan memang sangat strategis ya, apalagi berbicara dunia pendidikan, anak-anak atau generasi muda ketika nanti mereka lulus pulang ke daerah masing-masing. Nah, tergantung apa yang ada di otaknya berarti. Kalau diisi kesadaran radikal yang kata dalam situasi sekarang membahayakan negara, otomatis mereka akan membawa ke kampungnya masing-masing gitu. Akan menjadi virus di rumahnya masing-masing. Makanya berat ini tugas Ansor ini. Betul sekali. Memberikan bekal 200.000 mahasiswa yang ada di Jogja gitu kan. Ya. Yang terakhir kita ingin menyatukan antara elemen mahasiswa dan elemen santri. Potensi 200.000 mahasiswa yang ada di Jogja itu kita juga harus diimbangi dengan potensi 18.000 santri yang ada di Jogja. Menyatukan ya, bukan memaksa mereka jadi santri ya? Bukan. Mereka menyatukan. Ini elemen yang mempunyai sumber daya manusia unggul di faknya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Maka ketika dua elemen ini bersatu, bersinergi, saya kira menjadi kekuatan yang luar biasa. 18.000 santri yang ada di Jogja ini itu sama
ketika nanti mereka sudah selesai dan pulang ke Betul. wilayahnya masing-masing, mereka akan mengajarkan apa yang diterima yang ada di Jogja. Maka kita bekali pola entrepreneurnya mulai dari santri dan kampus menyatukan pemikiran, menyatukan ideologi. Saya kira akan menjadi menyatukan gerakan. Lagi-lagi Jogja ini menjadi barometer berarti. Insya Allah di situ menjadi embrio dan kemudian menjadi teladan bagi daerah yang lain. Sebagaimana sejarah perwalian juga berawal dari Jogja kan? Iya, dari betul sekali. Bukit Turgo ya. Syekh Jumadil Kubro. Yang sekarang ini sudah dibangun ya jalan menuju sana. Yeah. Dan itu berkat Gus Muafiq juga kemarin. Saya berapa tahun yang lalu lah pokoknya ziarah ke sana itu. Yeah. Memang sangat luar biasa gitu. Nah, itu tadi kan berkaitan dengan dunia kampus dan juga otomatis berkait dengan di tingkatan generasi milenial. Berarti Ansor juga melakukan kerjasama dengan aparat berarti ya, dalam hal ini mungkin juga pemerintah pasti gitu. Pasti sekali. Nah, itu bisa diceritakan Kang? Kalau kerjasama saya kira lebih dari itu. Kita sudah memposisikan sebagai tenaga cadangan untuk keamanan. Siap 24 jam. Siap 24 jam, betul. Dan membantu peran aparat keamanan di situ. Maka namanya aja tenaga cadangan. Tenaga cadangan ini tidak mempunyai kewenangan kemudian mengeksekusi. Betul. Tetapi memberikan laporan, informasi yang cukup tinggi hari ini. Apalagi hidup kita hari ini sudah dengan gadget Android kan begitu. Ya. Maka dunia ini seolah-olah ada di tangan kita. Ya. Kan begitu. Nah, ketika ada informasi yang kemudian ada sengaja kelompok-kelompok memproduksi hoak, ini maka kita membantu untuk menjelaskan bahwa ini hoak kepada masyarakat. Atau sebaliknya, ada laporan dari masyarakat tentang kerawanan sosial, kerawanan warga, atau ada gerakan-gerakan yang non toleransi, sekecil apapun kita update dan kita konsultasikan kepada aparatur negara. Dalam posisi mendamaikan ketika ada masalah, atau dalam posisi membangun diskusi ketika ada perbedaan persoalan, atau kemudian membangun ruang komunikasi ketika ada persoalan kesalahpahaman, itu menjadi titik awal kita. Nah, ketika peran kita di situ kemudian sudah dijalankan tapi persoalan tidak selesai, ya kita limpahkan sepenuhnya kepada aparatur negara. Bidang keamanan otomatis polisi yang pertama, baru kemudian yang TNI. Itu pola yang hari ini kita kembangkan melalui FKUB. Melalui FKUB. Dan kita punya FKUB ini punya 13 sampai 16 organisasi kepemudaan yang berbasis agama. Artinya Ansor tidak sendirilah ya. Betul, kita harus bersama-sama karena ini sebuah gerakan. Ya. Nah, basis di situ juga diimbangi dengan gerakan sosial keagamaan. Maka menciptakan City of Tolerance ini tidak gampang. Masyarakat yang kemudian mempunyai ideologi sosial yang tinggi, mempunyai kebebasan beragama yang tinggi, saling menghormati, toleransinya cukup tinggi. Beberapa hari terakhir memang sempat ternodai adanya gerakan-gerakan itu. Maka saya berharap masyarakat juga selektif. Ya, betul. Karena orang-orang ini bukan dari asli Yogyakarta. Oh, malah bukan ya? Ya, bukan dari asli. Mereka mayoritas pendatang yang datang ke Jogja. Maka di masyarakat sendiri, di kampung-kampung, di desa-desa, silakan masyarakat selektif menerima orang. Kalau memang tidak sesuai dengan ideologi kita, maka kita mempunyai tugas untuk membina. Nah, kalau dibina tidak bisa, ya yang terakhir monggo. Terserah Anda kan begitu. Ya, masyarakat bisa punya inilah ya, kesimpulan lah bisa nanti kan. Alat kontrol, masyarakat juga dipacu menjadi alat kontrol, kemudian juga dipacu untuk memberikan selektif yang
kuat, agar itu tidak menjadi virus dari tengah masyarakat. Saya kira itu yang paling tepat. Kalau komunikasi dengan saudara tua kita, ya dalam hal ini katakanlah Muhammadiyah kan, dan Muhammadiyah juga punya organisasi kepemudaan gitu kan, Pemuda Muhammadiyah. Itu apa yang sudah sudah dijalankan atau dilakukan oleh Ansor, Kang? Di Jogja sering kita satu forum. Satu forum di dialog, satu forum di seminar, satu forum di pemikiran-pemikiran yang lain. Termasuk satu forum ketika kita menentukan kebijakan bersama dengan Polda. Dan saya kira di tataran ini tidak ada masalah. Kalau soal menyatukan ideologi, saya kira madhabnya sudah beda, jadi tidak perlu disatukan. Tetapi yang penting bersinergi. Menyatu itu dalam konteks perbedaan madhab maksud saya. Nah, jadi kebutuhan bersama-sama ini kita butuhkan untuk juga merangkul organisasi keagamaan yang lain di situ. Maka ini menjadi penting. Dan ini juga dilakukan di tingkat pusat. Saya kira tingkat pusat juga berjalan dengan baik. Nah, peran saudara tua kita ini perlu menjadi sinergi ketika memang ada ancaman-ancaman yang itu berbasis ideologi. Yang itu datang dari luar. Yang itu datangnya dari luar, bukan dari kita. Sebenarnya kan sudah dicontohkan ya, sebab dari Mbah Dahlan sama Mbah Hasim itu kan, betapa harmonis dan akrabnya dua orang, bahkan pernah satu guru ya. Iya, betul sekali. Sehingga kami pernah membuat forum untuk diskusi di masjid bersama Ketua Pemuda Muhammadiyah. Pernah saya lakukan di tahun 2018 dan 2019 kemarin. Pernah melakukan itu. Artinya itu bisa sebagai wujud bahwa kita satu visi dalam keagamaan dan satu visi menjaga kerukunan bersama. Dan ini saya kira menjadi percontohan untuk ormas-ormas keagamaan yang lain. Maka hubungan kami sangat bagus di Forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama, sangat bagus. Nah, sekali lagi mungkin hanya butuh support, karena forum ini adalah forum tempat berkumpulnya wadah bersifat kolektif. Maka butuh support dari pemerintah daerah, support dari masyarakat luas, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh yang lain. Itu dibutuhkan. Ya, mungkin itu Kang perbincangan kita. Wah, menarik sekali nih. Sampai bertahap-tahap kita ini. ya, karena kita tanpa tema gitu kan, dan juga kita tanpa durasi gitu kan. Tidak. Wah, bisa sampai subuh ini kalau tanpa durasi. Nggak tahu berapa menit kan, yang penting obrolan kita sampai gitu kan. Siap. Mungkin sebelum ditutup ada katakanlah pesan, baik ini terkait dengan isu radikalisme atau kesadaran berorganisasi, berentrepreneur gitu kan, baik di lintas agama atau di katakanlah internal Muslim, terutama di internal NU kan, terutama untuk anak-anak muda. Oh, siap. Saya hanya berpesan satu hal, seperti Gus Dur pernah berpesan dalam tanda tangan dan tulisan. Merdeka untuk ekspresi menjadi diri sendiri, itu penting. Dimulai dari kepercayaan sebagai diri kita, percaya diri ini menjadi penting. Termasuk membentengi ideologi tadi. Selama kita sudah belajar agama dan diyakini itu betul, tidak bisa kemudian kita menerima ideologi yang lain tanpa ada guru. Kan begitu. Jangan pernah kemudian Mbah Google ini menjadi guru kita, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada sanatnya ya? Tidak ada sanatnya, apalagi sanatnya. Tidak online berarti nanti. Menjadi diri sendiri ini termasuk kita menjadi diri sendiri sebagai orang Jawa. Kita hidup di Jogja, syarat dengan adat istiadat. Saya kira Jogja bisa membentengi dengan pola hidup sebagai orang Jogja.
kegotong royongannya dan sebagainya. Termasuk ketika ada orang yang masuk dan kemudian ideologinya lain, maka kita ingatkan di situ. Ya, ya. Ini menjadi penting. Kita hidup ekspresi menjadi diri sendiri. Insya Allah panjenengan nanti mempunyai keyakinan yang kuat dan itu sebagai motivator utama untuk melangkah, menentukan sikap. Saya paham ketika jenengan belum menemukan jati dirinya sendiri, maka jenengan belum bisa menentukan arah hidup. Tapi ketika jenengan sudah menemukan jati diri sendiri, maka merdekalah berekspresi menjadi diri sendiri. Diri sendiri. Nah, termasuk kita bagian dari ahli ngopi, Bang. Luar biasa. Sebelum Salam kita tutup kopi, ini, seruput itu kopinya. seruput. Ya, sahabat milenial, sangat luar biasa perbincangan kami tadi. Sudah menghabiskan segelas kopi dan tidak tahu berapa batang rokok gitu kan, tanpa terasa ini kan ini sudah hampir larut pagi ini kan. Sebenarnya masih banyak ini kalau mau kita kupas lagi, kupas tuntas gitu kan. Sepak terjang ini kan seorang Muhammad Syaifuddin Al-Ghazali gitu kan, ketua PW GP Ansor DIY 2017-2001. Ya mungkin kita akan berbincang lagi di lain waktu gitu kan. Terima kasih matur suwun Kang Udin, semuanya, waktu, pengalaman, ilmu-ilmu yang diberikan. Amin, amin. Semoga ini menginspirasi ya generasi milenial, terutama anak-anak muda NU gitu kan. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.